Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke next video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahmawati, saya dari kelas 1A MPI, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis dan sinonimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat hidup sampai pada detik hari ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai pada akhir zaman ini. Yang saya hormati dosen pengampu studi hadis Bu Haja Dewi Bik Nabilatul Fauzia LCMA dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang hadis dan sinonimnya. Nah, untuk pertama saya akan memaparkan definisi hadis terlebih dahulu. Definisi hadis di sini terbagi menjadi dua definisi, ada secara istilah dan secara bahasa. Definisi hadis secara istilah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, bahkan sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, bahkan sampai menjadi nabi. Nah, untuk definisi yang kedua itu secara bahasa. Definisi hadis secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, akar kata dari hadasa yahdusu hadusan wa hadasatan, yang berarti baru, lunak atau. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh hadis. Yang pertama saya akan mencontohkan hadis perbuatan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fadwa manqibaihi idza iftataha shalah, yang berarti sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka salatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, untuk contoh hadis yang kedua, saya akan mencontohkan hadis perkataan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man sarahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi asarihi falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, untuk contoh hadis yang ketiga, ada contoh hadis sifat atau perilaku Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang sinonim hadis. Sinonim hadis itu ada 3, sunnah, asar, dan khobar. Yuk kita pelajari satu-satu. Nah, untuk yang pertama ada definisi sunnah. Sunnah itu definisinya ada 2, secara istilah dan secara bahasa juga. Secara bahasa, sunnah itu perjalanan yang diikuti dan tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Untuk secara istilahnya, untuk yang pertama, menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Nah, untuk yang kedua ini menurut ahli fikih. Menurut ahli fikih, sunnah ini sifatnya syara' yang menuntut kepekerjaan, tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Contoh khobar Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menghendaki dunia ia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki. Nah, selanjutnya kita ke definisi asar. Definisi asar secara bahasa peninggalan dan bekas sesuatu yang dipindahkan dari Nabi. Nah, lanjut ke definisi asar secara istilah.
Definisi athar secara istilah adalah sinonim hadis dan segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, contoh athar di sini seperti perkataan Hasan al-Basri. Beliau berkata, salah satu tanda Allah berpaling pada seorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting baginya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di akhir video. Sebelum menutup video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya ketika ada salah tutur kata atau yang menyimpang dalam materi ini. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena saya juga sama-sama belajar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.